Halo guys, welcome back to my channel. Pada kali ini gue coba akan menjelaskan lebih dalam tentang kenaikan penambahan value dari sebuah NFT atau dari sebuah project. Yang mungkin sekarang teman-teman bingung ya, kenapa sih kok bisa project A itu naiknya 1000 kali lipat, project B 10 kali lipat doang, project C 2 kali lipat, project D bahkan minus. Oke, sebenarnya semua itu tergantung sama satu konsep. Yang satu konsepnya ini nggak jauh sama dunia nyata, yaitu supply demand. Oke, gue akan coba jelaskan lebih lanjut memakai coret-coretan ya. Ini gue udah coba pisah antara bagian supply dan demand. Oke, let's say yang pertama kita punya token namanya CryptoPunk. Kenapa CryptoPunk? Karena CryptoPunk token NFT paling pertama ya di dunia blockchain, salah satu yang paling pertama dan paling emosional lah ya. Nah, dulu demand cuma segini, oke. Sementara supply CryptoPunk segini besar, oke. Semuanya ini membeli CryptoPunk karena zaman dulu let's say nggak ada NFT lain, bener gak? Terus NFT user nambah lagi segini karena mereka lihat CryptoPunk udah ada penjualan, udah ada volume dari pembelian yang ini, mereka bakalan beli CryptoPunk lagi dong. Mereka nggak bakalan beli Project B dan Project C. Oke, mereka pasti belinya CryptoPunk karena udah punya volume penjualan. Mereka beli lagi lah segini. Oke. Nah, sementara supply CryptoPunk itu nggak nambah kan? Dari awal segini nih, dari awal 10.000. Bener gak? Nah, NFT user terus bertambah. Dari mulai cuma 10.000 orang masuk ke 100.000 orang. Oke, dari 100.000 orang ini, apakah mereka akan memilih CryptoPunk, Project B atau Project C? Buat mereka-mereka yang sanggup pasti beli CryptoPunk karena merasa lebih aman. Udah punya apa? Udah punya penjualan, volume, bener gak? Oke, jadi di sini mereka milih CryptoPunk lagi. Nah, kenapa sisanya nggak beli CryptoPunk? Karena value-nya udah mulai naik. Mereka nggak sanggup. Karena apa? Demand-nya nih, ini demand yang gue coret-coret merah di sini, udah lebih besar daripada supply. Udah pasti ada kenaikan value. Terus OpenSea nambah lagi nih volumenya. Oke, dari mulai segini jadi segini besar. Jadi 500.000. 500.000 user yang sekarang nih NFT ya di OpenSea. Ya karena value-nya udah mulai naik, ya segini doang nih paling yang beli nih. Tuh. Oke. Nah, semakin timpang antara supply ini dengan demand, bertambahan demand, semakin besar value-nya. Jadi value-nya terus naik. Karena apa? Karena user NFT terus bertambah, orang-orang yang sanggup beli CryptoPunk akan beli terus. Sampai akhirnya value-nya bener-bener melonjak sampai entry-nya itu berat. Sehingga orang-orang lain nih yang putih nggak gua arsir nih, dia membeli NFT lainnya. Barulah mereka masuk ke Project B. Jelek banget. Masuklah ke Project B. Mereka masuk ke Project C. Terus bertambah lagi nih misalkan usernya, nambah lagi nih sampai keluar kanvas gue nih. Beberapa akan beli CryptoPunk yang sanggup. Tapi pasti banyak yang gak sanggup kan, karena value-nya udah mahal banget. Termasuk gue masuk ke NFT bulan Agustus, CryptoPunk udah segitu harganya, gue gak sanggup lah. Oke. Yang beli sedikit, value-nya naik lagi karena cuma segini supply-nya. Sementara demand-nya udah gede banget di semua yang gue arsir nih. Udah timpang banget sama supply-nya. Ya otomatis value-nya naik. Jadi basically supply dan demand. Demand-nya tuh sebesar apa? Makin timpang antara demand sama supply, makin besar penambahan value-nya. Oke? Sampai sini coba resapin dulu aja ya. Nah mungkin di beberapa IG story gue, itu gue pernah ngebahas tentang BTS, tentang community, tentang fans garis keras. Jadi sebenarnya maksudnya kayak gini. Sekarang itu kan user yang ada di dunia NFT, gue matoknya dari OpenSea lah ya biar enak karena di situ orang melakukan penjualan, jual belinya di situ paling tinggi volumenya. Di OpenSea itu usernya 500.000. Let's say ini 500.000 ya, 500.000 sebesar bulatan ini. Oke. Dengan user 500.000,
salah satu projectnya, yaitu CryptoPunk yang mempunyai token 10.000, berhasil meraih kenaikan dengan floor price 10 miliar. Dari 500.000 user NFT pada saat ini, CryptoPunk berhasil naik value sampai 10 miliar. Terus can you imagine kalau ada salah satu brand atau group of people yang fansnya banyak dan garis keras, yang banyaknya tuh kayak ratusan juta sampai miliaran, terus mereka masuk ke dunia NFT. Barusan gue cari tahu fans BTS itu ada 90 jutaan. Itu yang tercatat ya. 90 juta dan itu garis keras. Kenapa gue bilang garis keras? Karena gini, waktu McDonald collab sama Disney, sama DC, kalau lu lihat trafiknya biasa aja kan McDonald, gak viral-viral amat tuh. Beda banget sama waktu collab sama BTS. Membludak gak? Ngeri gak ngelihatnya? Itu menunjukkan perbedaan besar antara fans biasa sama fans garis keras. Fans BTS tuh bukan kayak gue ngefans sama Batman. Gue ngefans sama Batman, yes. Gue nonton satu filmnya aja, misalkan kayak The Dark Knight, itu gue nonton 2 kali sampai 3 kali. Gue ngefans. Tapi beda banget. Tapi kan Batman itu fiction ya. Sementara BTS ini real people kan. Real group yang gue nggak tahu dia ngapain sih sebenarnya. Tapi kayak ya dia ada, dia orangnya kelihatan, dia jelas, dan lu lihat efeknya kan waktu dia collab sama McDonald. Membludak di mana-mana sampai akhirnya McDonald harus ditutup. Sampai akhirnya tuh abang-abang Gojek nunggu dari siang sampai malam cuma buat nganterin makanan. Terus lu bayangin 90 juta fans dia, BTS nih, masuk ke NFT karena BTS bikin token 10.000 token, kayak misalkan CryptoPunk. Oke, dia bikin token BTS segini nih, 10.000. Ini kan 500.000 segini nih, 10.000 segini nih ya. Biar make sense ya. Terus fans BTS dari 90 juta yang tercatat, let's say dia mau beli token NFT yang harganya cuma 0,1 atau sekitar 5 juta rupiah. Nggak mungkin lah dikit yang sanggup bayar 5 juta untuk BTS. Let's say BTS ini bikin token di mana utility-nya adalah lu bisa datang ke semua konser BTS free. Dengan lu beli token dia nih 5 juta, lu bisa datang ke semua konser dia free di seluruh dunia. Mau itu di Amerika, mau itu di Australia, mau itu di Singapura, mau itu di Korea. Free, totally free. Karena lu holder dari tokennya, lu early believer dari NFT BTS. Pertanyaan gue, dari 10.000 token BTS ini, dengan fans yang 90 juta, dan lu hanya harus membayar, dan mereka harus hanya membayar 0,1 Ethereum atau 5 juta rupiah, mostly pasti sanggup dong. Oke, gue gak usah muluk-muluk deh. Gue samain 500.000 deh masuk ke NFT. Dari 90 juta nih ya, masuk 500.000 ke NFT. Itu udah kayak user NFT yang sekarang. Yang lu lihat dengan 500.000 ini, dengan berbagai macam project, CryptoPunk value-nya bisa 10 miliar. Terus ini 500.000 masuk ke NFT. Semuanya masuk ke BTS. Lu bayangin kenaikan dari BTS bisa berapa? Dari cuma 0,1 Ethereum bisa di atas CryptoPunk lah logiknya. Dan gua pun yang bukan fans BTS bakalan invest dong. Gue mau dong invest karena apa? Karena gue tahu demand-nya besar banget. Demand dia fansnya 90 jutaan. Let's say yang masuk 500.000. Sementara tokennya cuma 10.000. Dan ini fans garis keras yang logiknya ketika mereka dapat NFT-nya nih, ketika mereka dapat kayak golden ticketnya lah ya untuk datang ke semua konser, mereka nggak akan jual, mereka akan keep. Beda sama kayak gue nih, investor yang kalau harganya naik gue akan jual, mereka nggak akan exit. Itu fans garis keras. Nah, pertanyaannya, fans-fans yang sekarang ada dapat apa sih selain kepuasan batin? Mereka nggak dapat apa-apa selain kepuasan batin ketika nonton BTS kan. Terus sekarang ada banyak fans yang akhirnya dapat token NFT-nya BTS nih, yang dia beli seharga 5 juta, beberapa hari kemudian, beberapa bulan kemudian jadi 10 miliar. Lu bayangin, BTS ngerubah hidup fans-fans dia karena NFT. Makin ngefans lagi gak mereka?
Makin garis keras lagi gak tuh dari sebelumnya? Sebelumnya cuma dapat kepuasan batin doang nih karena nonton BTS. Terus hidup lu berubah gara-gara lu dapat 10 miliar dari BTS. Ya makin garis keras dong. Lu bisa ngidupin keluarga lu bisa punya rumah, lu bisa punya mobil, lu bisa di-provide tempat tinggal karena BTS. Jadi sampai sini nangkep ya. Jadi sebenarnya semua supply demand. Jadi tinggal projectnya aja. Projectnya nih community-nya siapa? Di case gua nih, gua pakai fansnya BTS, garis keras. Bener-bener community yang udah kuat. Terus yang kedua tergantung foundernya. Foundernya BTS masuknya. Walaupun yang dia pakai, walaupun dia pasti pakai third party lah ya. Cuma ya foundernya BTS. Terus yang ketiga, artnya tuh kayak gimana? Kalau menurut gua kalau udah cast di BTS gini, kita nggak perlu terlalu perhatiin artnya. Karena utility-nya ini yang dahsyat. Utility-nya lu bisa datang ke semua konser BTS. Bahkan tanpa utility pun, gue yakin nih ya, tanpa ada utility pun cuma art dong dan artnya nggak seberapa. Kalau orang tahu itu punya BTS, itu bakalan ngelonjak harganya. Karena fansnya garis keras. Kalau tuh 10.000 items atau 10.000 token yang punya fans BTS semua, terus nggak ada yang mau jual, lu bayangin aja floor price-nya berapa. Oke, fansnya 500.000 nih. Terus 99.999-nya, sorry 99.999, bener ya? Itu punya fans garis keras BTS yang akan pernah jual sampai 5 tahun lagi mungkin. Satu bijinya nih punya gue. Itu gue jual 100 Ethereum juga dibeli sama orang. Kenapa 100 Ethereum? Kok mahal banget sih? Gue kasih contoh kayak gini ya. Oke, nih gue kasih contoh ya. Ada Mutant Ape Yacht Club. Oke, Mutant Ape Yacht Club ini adalah sister brandnya dari Bored Ape Yacht Club. Abis dia sukses banget, membuat community dia, net worth-nya nambah, dia bikin Mutant Ape Yacht Club. Dan dari 10.000 token, dari 16.400 token yang Mutant Ape Yacht Club punya, itu ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 gambar, 9 token yang bener-bener unik. Trade-nya tuh gak ada yang sama kayak yang lain. Jadi nih, kalau lihat gambar tuh bener-bener kayak gambarnya cuma satu doang. Ini yang Mutant Ape Yacht Club Iron Man. Karena cuma ada satu dari 16.000, value-nya pasti bakal naik banget. Yang ini 222 Ethereum, last sale-nya ya. Ini last penjualannya nih. Ini nggak bohong, ini real datanya. Terus gue scroll lagi ke bawah. Lu lihat 350 Ethereum. Oke. Yang bener-bener spesial itu ada 9 dari 16.000 token. Sekarang kalau gue punya BTS dan yang jual cuma gue doang, 1 per 10.000 doang nih. Sisanya orang-orang nge-hold, nge-keep karena udah fans garis keras. 100 Ethereum angka yang murah banget, angka yang kemurahan lah untuk BTS. Mutant Ape Yacht Club aja segini. 350 Ethereum. Ini gue scroll lagi ke bawah ya. 250 Ethereum. Oke, ini ada lagi satu gak kelihatan ya karena kalingan gue. Nih, 335 Ethereum. Ini satu spesial dari 16.000 token. Yang dimana yang spesial bukan cuma satu, ada 9. Kalau di BTS tadi, cuma gue doang nih yang jual. Oke, cuma gue doang satu dari 99.999. Ya 100 Ethereum murah lah. Jadi logiknya kayak gitu. Demand-nya banyak banget soalnya. Oke. Ya sebenarnya harga dari sebuah project itu benar-benar dipengaruhi oleh supply demand. Oke. Ya kalau misalkan nanya lagi, mungkin beberapa nanya ya. Apa aja yang mempengaruhi demand? Kenapa orang mau project A, project B, project C, project D? Oke. Ini gue udah pernah share di video kedua gue. Cuma boleh gue share lagi. Jadi yang pertama, yang menurut gue adalah community. Di kasus ini kayak BTS lah ya. Kalau misalkan fansnya isi garis keras semua, gue juga mau invest. Karena gue tahu mereka sekalinya punya NFT itu, mereka nggak bakalan jual. Mereka bakalan semuanya diamond hands. Diamond hands itu apa? Orang-orang yang bakalan keep sampai hitungan tahun. Itu yang bikin value dari sebuah project naik. Karena banyaknya diamond hands di sebuah project. Terus yang kedua, itu adalah artnya. Oke. Sorry, bukan art dong, foundernya. Oke. Terus yang ketiga, itu adalah roadmap
di sini bisa dilihat utility-nya. Dan art. Menurut gue ini nggak bisa dibikin prioritas antara roadmap dan art. Kadang art lebih penting, kadang roadmap juga penting. Gitu. Cuma yang lebih penting di atas itu adalah founder. Yang lebih penting lagi di atas itu adalah community. Gitu. Jadi menurut gue 3 pondasi ini adalah 3 pondasi ketika gue mau invest di sebuah project. Nah, mungkin some of you bertanya-tanya, Sir, itu bukannya 500.000 udah banyak ya usernya? Itu udah cukup accelerate, sangat accelerate gitu, langsung ke 500.000. Sebenarnya kalau kita ngeliat news yang ada ya, ini nggak ada apa-apanya. Kedepan bakalan banyak banget yang join ke NFT. Salah satunya ini, Coinbase. Coinbase ini bakalan ngeluarin platform NFT yang lu bisa ikut waitlistnya untuk nyobain early access-nya. Gue pribadi udah ikut. Coinbase ini punya 68 juta user. 68 juta user. Yang dimana pasti bakalan bikin trust orang terhadap NFT makin besar ketika Coinbase masuk ke dunia NFT. Banyak banget orang yang melakukan investment trading cryptocurrency itu di Coinbase soalnya. Dan banyak banget orang yang melakukan investment dan trading cryptocurrency itu masih belum trust terhadap NFT. Banyak, termasuk follower-follower gue. Next ada Reddit. Tau lah ya Reddit itu apa? Reddit itu kayak Kaskusnya, tapi levelnya dunia dan sampai sekarang masih aktif. Masih banyak banget orang yang diskusi di situ. Itu kayak forum terbuka gitu sih. Untuk bahas segala macam jenis topik. Dan dia akan mengeluarkan NFT platform. Oke. Ngelihat dari user yang ada, Reddit pasti akan membawa perubahan yang sangat amat drastis ke dunia NFT. Believe me, once dia launch, akan membawa perubahan amat sangat berarti di dunia NFT. CryptoPunk yang lihat harganya 10 miliar sekarang, itu nggak akan ada apa-apanya ke depan. Terus next, Twitter support NFT habis-habisan. Karena sejauh ini, sosial media yang paling dipakai sama orang untuk NFT itu Twitter. Kenapa? Karena Twitter itu paling update, paling gampang untuk menyampaikan pemikiran kita terhadap perkembangan NFT. Sementara kan NFT masih volatile banget ya. Itu penting banget untuk kita tahu update dan menyampaikan informasi juga secara update di sini. Sementara kayak YouTube itu butuh waktu kan untuk ngedit secara visual. Nah, Twitter ke depan bakalan bikin automation ngupdate profile picture dari wallet NFT yang lu punya. Dan dia akan kayak punya tab gitu. Di sini kan ada tab nih, ada tweets, Twitter and Flash. Ke depan bakalan ada collectibles. Collectibles itu isinya adalah NFT yang lu punya. Jadi ke depan udah nggak zaman flexing supercar atau rumah mewah. Yang padahal ini menurut gue reverse ya. Ketika ada temen lu masuk ke rumah yang mewah dan dia tinggal di situ, dia instastoryin seolah-olah dia itu rumah dia. Dia juga punya intention untuk membuat follower dia believe bahwa itu rumah dia. Padahal itu ngontrak. Begitupun juga supercar kan. Banyak banget yang sekarang bawa supercar, parkir di garasinya, foto-foto sama supercarnya as if itu punya dia. Yang mempunyai intensi biar orang berpikiran itu punya dia. Yang padahal itu bisa aja nyewa kan. Bisa aja tuh punya teman dia kan. Dan ini sudah banyak terjadi, mungkin banyak yang tahu ya. Nah ke depan orang-orang seperti itu akan vanish di dunia NFT. Ya orang yang beneran tajir mah bakalan beli NFT. Udah banyak yang beli NFT, influencer dan mereka upload di feed mereka upload di profile picture Instagram mereka udah banyak. Cuma yang fake bakalan vanish. That's it. I'm sorry to say. Gitu loh. Jadi Twitter ini bakalan support habis-habisan ke dunia NFT. Kenapa? Kenapa dia nggak bisa bohong? Karena NFT itu DeFi, decentralized finance, keuangan terbuka. Lu nggak bisa gitu aja lu minjem CryptoPunk dari temen lu terus minta kirim ke wallet lu. Kan ada locknya, ada transfernya tertulis. Bukan lu beli tapi ditransfer. Dari sini mulai nangkap ya mungkin. Jadi di sini bakal ada tab collectibles. Lu bisa ngelihat detail NFT-nya langsung. Bisa lihat. Damn, ini NFT Banis. Ini NFT Banis NFT yang ngasih gue keuntungan banyak banget. Waktu pertama kali gue awal-awal mulai terjun ke dunia NFT dengan melihat data ya. Kayak gue beli ini, gue inget banget karena pertama kalinya gue beli ini ya.
gue beli di 0,029 sama 0,03. Besoknya itu langsung 0,2, 0,19 apa. Pokoknya gue langsung 5x net worth NFT dari Bad Bunny sini. Oke, next. Di sini bisa lihat ya, ada detail-detailnya ya. Ada kontrak addressnya, token ID, token standarnya. Di sini tertulis ERC721 dan sebagainya. Tuh, lu juga bisa ngeliat collectibles secara langsung. Tuh, ada Robopets, ada Bushido, ada Sad Girls Bar, gitu. Nah, next, ini yang menurut gue paling besar, paling berpengaruh, paling viral. Facebook merubah perusahaannya jadi perusahaan metaverse, dan dia dengan beraninya ganti nama jadi Meta. Menurut gue itu langkah yang super berani untuk perusahaan besar, karena biasanya kalau perusahaan udah established, udah susah mau kemana-mana. Jadi Mark Zuckerberg, gue bener-bener admit, gue tersanjung banget, gue ngefans banget sama dia dengan keberanian dia ini, karena pasti banyak banget pertentangan internal atas ide metaverse-nya ini. Begitupun dengan investor-investornya. Mungkin dari sini ada lu yang beli stok Facebook, dan banyak dari mereka yang ngecam ide ini, yang nggak believe sama ide ini. Yang padahal pada awalnya juga mereka invest di Facebook bukan karena nggak dari awal kan. Ketika Facebook udah sukses, that's the problem. Mark Zuckerberg punya visi yang nggak dilihat orang. Dan gue udah tahu dari 2 tahun lalu, gue cukup kaget sih ketika dia nge-spend duit banyak banget, gue lupa berapa, pokoknya banyak banget untuk VR, kacamata VR buatan mereka, namanya Oculus. Karena metaverse is about VR sama AR, augmented reality dan VR. Lu kalau misalkan mau cari tahu lebih lanjut, mungkin bisa cari di video lainnya. Kalau mau example paling gampang dan seru dan worth to watch banget, tonton Ready Player One. Karena itu bener-bener movie yang merepresentasikan apa itu metaverse, dan itu karya Steven Spielberg yang bikin Jurassic. Jadi pasti bagus filmnya. Gue udah nonton 2 kali, gue suka banget. Gue berharap itu terjadi completely seperti itu sebelum gue mati. Karena menurut gue ya itu akan menarik banget. Kayak misalkan gue di sini, gue mau teleport ke US, gue mau jualan di sana. Di dunia metaverse, mungkin banget dong gue berinteraksi dengan orang yang dimana orangnya ngelihat gue full body. Jadi kayak interaksi kayak real world, tapi di dunia maya, bukan kayak zoom-zooman gitu, bukan. Ini berinteraksi 3D. Orang ngeliat full avatar gue, dan gue bisa jualan di US, gue bisa jualan di Europe, gue bisa jualan di Saudi Arabia. Itu seru banget menurut gue. Gue bisa berinteraksi langsung dengan mereka dan ngobrol langsung dengan mereka. Itu menurut gue sebagai gamer, gue sebagai pecinta dunia maya, gue sangat-sangat menantikan hal itu terjadi. Jadi congrats to Mark Zuckerberg karena berhasil membuat lonjakan yang benar-benar drastis. Nah, kenapa sih Mark Zuckerberg ngambil keputusan ini? Ya karena dia juga udah ngeliat kali, dan udah nyadarin Facebook tuh declining lagi. Gue sebagai Facebook player, Instagram player, gue jualan di sana, gue melakukan advertise di sana. Gue ngeliat data setiap hari dari Facebook, Instagram, dan gue mempelajari behavior dari konsumen di Facebook dan Instagram. Facebook itu declining. Dari tahun lalu sampai 2 tahun lalu tuh gue udah gini deh, admit it. Mungkin 99% dari lu yang nonton nih udah gak main Facebook, udah gak buka Facebook. Dan mungkin 30% dari lu screen time di Instagram lu itu berkurang. Karena apa? Karena udah mulai bosen. Kita udah mulai bosen, kita butuh something new. Dan ini yang baru. Facebook Mark Zuckerberg udah ngeliat itu makanya dia bener-bener ngambil langkah strategis yang cukup berani. Oke? Jadi kalau ditanya NFT user, balik lagi nih ya, NFT user 500.000 itu sudah besar, sudah bubble. Please, itu gak ada papanya. Bener-bener gak ada papanya. Yang kemarin lu lihat data tuh seberapa accelerate naik NFT, ke depan akan jauh lebih accelerate lagi. Akan jauh lebih accelerate lagi, akan lebih gila lagi. Itu kenapa gue udah ketinggalan kereta di Facebook, Instagram. Gue nggak early di sana karena gue waktu itu masih kuliah. Gue nggak bakalan ketinggalan kereta di NFT dan Metaverse. That's it. Oke, untuk video kali ini cukup sampai sini dulu aja. Ingat, jangan pernah FOMO.
Terus kalau misalkan ada pertanyaan, bisa reach gue lewat Instagram, bisa juga komen. Kalau lu merasa ini bermanfaat, lu boleh like, boleh share juga teman-teman lu. Salam NFT, have a good rest.